Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibatil akarim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan terakhir untuk program daurah dataku yang merupakan malam kelima, ya. Insyaallah kita tutup dengan nanti penutupan di terakhir dengan pembacaan, ya, insyaallah pembacaan al-khatimah nanti, sekaligus nanti mohon kepada seluruh peserta di akhir sesi saat nanti kita sudah selesai semuanya, baik itu pertanyaan, materi dan segalanya, jangan bubar dulu. Kita akan ambil foto. Kalau kita offline, seandainya bisa tetap muka lah di tempat yang sama, insya Allah bisa foto bareng. Nah, seperti foto bareng, sebagai gantinya, nanti setiap orang di akhir, kalaupun nggak bisa dari awal, di akhir silahkan buka videonya atau gambarnya, kamera dibuka. Nah, nanti semuanya dengan angkat tangan seperti ini. Nah, seperti ini, semuanya kompak semua ini, kita akan ambil gambar. Nah, itu sebagai ganti foto bareng. Kalau antum itu seakan-akan sehati dengan kita semuanya. Itu demi membela Al-Quran. Itu saja tujuannya. Baik. Kita mulai pembukaan materi hari ini. Sebelumnya kita akan membacakan bait-bait sampai akhir insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan materi yang semalam yang masih tersisa. Sekaligus nanti dilanjutkan pada pembacaan terakhir, yaitu bab al-khatimah dan penjelasannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab aqsamul maddi. Aqsamul maddil lazim. Silakan dibuka di bab aqsamul maddil lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab aqsamil lazim. Babu aqsamil maddil lazim. Aqsamu lazimin ladayhim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu fa in bikilmatin sukunun ijtama' مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما أو في ثلاثي الحروف وجدا أو في ثلاثي الحروف sekali lagi ulangi kita dari kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu fa in bikilmatin sukunun ijtama' مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور
في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. الخاتمة. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. Tamma bihamdillah. Alhamdulillah. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum maju ataupun berlanjut pada bab selanjutnya atau kelanjutan dari bab semalam, kita ulangi terlebih dahulu, yaitu bab mad. Seperti yang kita jelaskan semalam, sebelum kita petakkan mad itu, kita harus tahu hukum-hukumnya, tingkatan-tingkatannya, dan juga macam-macam sebutan untuk istilah madnya, istilah panjangnya. Baik. Pertama, hukum-hukumnya ya. Ada 3, hanya 3. 1 lazim, kedua wajib, ketiga adalah jaiz. Yang kedua, tingkatannya. Tingkatan itu dikemukakan oleh As-Samanudi, Ibrahim As-Samanudi dalam kitab Al-La'ali Al-Bayan ya, dalam bait 82 disebutkan bahwa aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun wa dhunfisalin fabadal. Karena itu pertama, untuk menjadi tingkatan yang paling utama yang harus diutamakan intinya ya, yaitu di lazim. Setelah itu bawahnya adalah muttasil. Berikutnya arid. Kenapa arid di bawahnya muttasil? Karena arid itu bisa jaiz. Yang berikutnya adalah munfasil ya. Kenapa munfasil setelah arid? Karena arid bisa 6, munfasil tidak bisa. Taib. Dan berikutnya ada juga namanya badal. Badal hanya 2. Taib. Itu yang tingkatannya. Sebutannya ada isba', ada tawassut, ada qasr. Isba' itu lazim, artinya maksimum panjangnya. Kalau sudah maksimum, maka tidak boleh tidak harus 6. Taib. Setelah itu ada tawassut. Sebelumnya ada fuwaikuhu, artinya yang 5 harkat. Yang tawassut 4 harkat. Dan yang 2 hanya qasr. Qasr hanya 2. Taib. Maka dari itu kembali ke hukum berikutnya. Hukum yang menjadi hukum lazim hanya 1. Isba'. Kalau sudah lazim pasti isba'. Hanya 6. Berikutnya bawahnya ada wajib. Hukum wajib. Kalau wajib bisa 5, bisa 6. Bisa 4, bisa 5. Nah, 6 itu hanya ada di Thayyibatun Nashr. Kalau yang jurus Satibiyah yang kita yang standar lah gitu, yang sering dipelajari adalah 5 dan 4. 4 atau 5. Itu wajib. Sementara yang bawahnya jaiz. Inilah yang jaiz, bisa semuanya ya. Dari 2, 4, 5, 6. Maka tingkatan terendah adalah jaiz untuk hukum ya. Kenapa? Karena bisa 2. Standar madnya ada, yaitu di 2. Nah, kenapa jaiz? Arti jaiz boleh. Boleh pilih yang mana sesuai dengan riwayat yang antum terima. Taib. Itu yang hukum-hukumnya atau tingkatannya. Setelah itu baru kita petakan mad. Mad itu ya, yang seharusnya mad cuma 1, yaitu asli. Karena hakikat mad itu adalah panjang natural. Panjang yang yang tidak dibuat-buat. Yaitu asli, tabi'i. Panjang yang ketika kita ucapkan ya seperti itu. Nah, barulah menjadi 2, menjadi far'i. Karena apa? Karena sebab. Sebab inilah yang bisa menjadikan nanti mad yang asli menjadi mad yang bukan asli lagi. Nah, karena itu sebabnya ada 2. Sebab yang maknawi, yang lafzi. Dan yang lafzi ada 2. Ada sebab sukun, sebab hamzah. Ya, cuma 2 ya. Sebab menjadi mad far'i cuma 2. Sukun dan hamzah. Nah, yang sudah kita jelaskan. Nah, yang asli juga ada 2. Ada lafzi, ada maknawi. Yang lafzi yang sesuai dengan lafal itu bisa di umumnya ada 3.
ya, yaitu mad tabi'i. Contohnya nuhiha, kadzalika, ya. Misalnya qala, dileko qala. Jadi kita tidak baca panjang qala, tidak, karena mad tabi'i asli, natural. Yang kedua mad iwad. Mad iwad ini ketika ada huruf terakhir itu harkat fathatain dan dibaca waqaf, maka huruf harkat fathatain itu diganti yang keduanya menjadi alif. Nah, artinya kalau alif apa? Panjang. Fathatain tambah alif panjang, mad tabi'i. Hanya mad tabi'i natural. Yang ketiga adalah mad silah qasirah, berlawanan dengan mad silah tawilah. Mad silah qasirah ketika ada hak dhamir sebelumnya harkat, setelahnya harkat, tapi harkat yang setelahnya itu bukan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah sebaliknya menjadi mad silah tawilah. Contohnya falahu ajruhu, innahu, misalnya innahu ulaika, misalnya atau misalnya yang mad silah qasirah yang pendek innahu huwa, sudah beres. Kenapa? Karena setelahnya bukan hamzah. Taib, itu yang mad asli atau tabi'i, sebab yang lafzi. Maknawi nanti kita jelaskan. Setelahnya adalah namanya mad far'i. Mad far'i ada dua, sebab karena hamzah, karena sukun. Yang tadi kan karena hamzah juga ada 3 macam. Jadi alasan kenapa bisa menjadi mad far'i karena hamzah. Nah, karena hamzah itu digolongkan atau digabungkan, maksudnya diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama adalah muttasil. Ketika ada mad yang biasa, mad tabi'i, bertemu dengan huruf hamzah tetapi dalam satu kalimat, muttasil namanya. Hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib berapa tadi? 5 atau 4. Itu yang jalur syatibiyah. Taib, yang kedua ada munfasil, persis seperti muttasil tetapi beda kalimat. Ya, hamzahnya berada di awal kalimat kedua dan mad tabi'inya berada di akhir kata pertama. Nah, ya, contohnya ku, mad tabi'i, dhammah ketemu waw, ku. Ada alifnya, ada hamzahnya setelahnya, maka hamzah yang kedua ini menjadi sebab adanya mad far'i. Tetapi dalam beda kalimat, maka disebutlah dengan munfasil. Karena munfasil hukumnya berubah menjadi jaiz. Jaiz itu untuk munfasil cuman bisa 3. 1, 2, 4, 5. Nah, 2, 4, 5. Yang 2 hanya dipakai di Thayyibatun Nashr. Yang 4, 5 bisa dipakai di jalur syatibiyah. Artinya 5 itu, 2 itu kalau kita sudah paham atau belajar di Thayyibatun Nashr, maka boleh pakai 2. Selama kita tidak tahu ilmunya, maka baca 4 atau 5 saja. Itu ya. 4 atau 5. Jaiz, boleh 2. Yang ketiga badal. Badal itu mengganti alif yang tadinya hamzah menjadi alif, ya. Maka alif inilah yang menjadi mad, ya. Karena dibalik hamzah di depan, alif setelahnya. Fathah tambah alif menjadi mad. Kasroh tambah ya menjadi mad. Dhammah tambah waw menjadi mad. Maka utumina imanan dan seterusnya, dan amana itu mad badal. Hukumnya jaiz cuma 2. Baik, berikutnya ada sebab sukun. Ya, sebab sukun ini, ya, sebab sukun itu bisa 2. Nah, yang kita pelajari semalam hanya 1, yaitu sukun arid. Artinya sukun yang ada setelah mad tabi'i. Ja misalnya, mad tabi'i bukan? Ya, kenapa ada alif setelah fathah? Mad tabi'i. Nah, setelah ini seakan-akan datang. Misalnya ada ha sini. Ha, mad tabi'i. Setelahnya datang sukun, tetapi sukunnya bukan asli. Bukan asli. Artinya sebenarnya sukun itu sebenarnya bukan sukun yang dari awal, tapi harkat. Tapi karena waqaf maka disukunkan. Itulah mad arid lis sukun. Yang kedua, madlin, kebalikan dari mad tabi'i, artinya sebelumnya fathah dan setelahnya ya atau waw saja. Nah, au, ai, khauf, sair, itulah madlin ketika waqaf. Baik. Dan sukunnya palsu bukan? Palsu, ya. Sairun, asal katanya bukan sair tapi sairun. Berhenti di sini. Hilang di sininya. Menjadi sair.
Harkat dhammatain di sini diubah menjadi sukun. Sukun yang palsu inilah yang disebut dengan arid lis-sukun. Tetapi di sini namanya madlin karena kebalikan, karena sebelum ya harkat fathah atau sebelum waw harkat fathah, madlin. Taib, itu yang arid, yang bukan asli. Ingat, arid bukan asli. Nah, sekarang kita lanjut pada bahasan berikutnya. Ya, ingat mad di sini. Mad. Nah, kita mad di sini. Ada lafzi. Afwan, ada mad asli. Asli. Ada far'i. Nah, sudah kita jelaskan yang lafzi, sudah? Sudah? Beres? Terus yang kedua ada ma'nawi di sini. Nanti kita jelaskan. Setelahnya di sini ada far'i. Sudah jelaskan. Nah, di sini yang ma'nawi juga kita akan jelaskan. Terus di sini lafzi. Sebab. Artinya kedua ini adalah sebab menjadinya hukum kembali menjadi far'i yang asalnya asli. Baik, kita lanjutkan baitnya. Aqsamul maddil lazim. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah. Macam-macam pembagian lazim. Baik, ini kan lafzi. Sebab apa? Sebab hamzah. Beres. Sebab sukun. Nah, yang satu arid. Artinya tidak asli. Tidak asli. Yang kedua lazim. Inilah sukun yang asli. Lazim. Ya. Asli. Maka kita campur pembahasan lanjut dengan pembagian lazim. Setelah itu nanti ada lazim ya berikutnya. Baik, lanjut. Aqsamul lazimin. Macam-macam lazim itu ada 4. Nah, ladaihim arba'ah. Untuk mereka yang lazim semua ada 4. Ladaihim arba'ah ya. Wa tilka kilmiyun, dan itu ya yang lazim tadi yang 4. Nah, kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ada yang namanya kilmi atau kalimi, ada yang namanya harfi atau harfi. Ada kalimi atau kilmi, ada namanya harfi. Ya, kilahuma mutsaqqalu mukhaffafun mutsaqqalu. Dan di antara keduanya yang mana? Yaitu yang harfi dan kalimi. Mukhaffafun, ada yang mukhaffaf namanya. Mukhaffaf artinya ringan. Ringan berarti kita bacanya tidak masuk ke setelahnya. Disebut dengan ringan karena kita tidak perlu masukkan huruf yang sukun itu. Dibaca izhar. Mutsaqqalun, dan arti katanya mutsaqqal itu berat. Kalau berat berarti diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelahnya. Idgham namanya, dileburkan. Baik, fahadhihi arba'atun tufassalu. Maka jadilah dengan ini semuanya, yaitu menjadi 4 yang akan dijelaskan nanti. Baik. 4 apa aja? Yang tadi 2 harfi kalimi. Dah 2. Tambah lagi di setiap 2 ini ada 2 mukhaffaf mutsaqqal. Artinya ketika kita jabarkan mutsaqqal harfi mutsaqqal kilmi mutsaqqal kilmi mukhaffaf. Yang kedua harfi mutsaqqal harfi mukhaffaf. Nah, jadi 4 sekarang. Dan lanjutkannya, fa in bi kilmatin sukunun ijtama', ketika ada mad ya. Mad yang tadi kan udah pembahasan mad. Mad seperti ini biasa atau tabi'i. Nah, ketemu dengan sukun fi kilmatin, tetapi dalam satu kalimat. Ya, bertemu berkumpul ya. Ja ba'da maddin, yang datang setelah mad, fahwa kilmiyun waqa'. Maka namanya kilmi atau kalimi. Baik. Lazim di sini yang pertama kalimi atau kilmi. Naam. Kilmi atau kalimi. Waqa'. Yang kedua, au fi thulathiyil hurufi wujida, atau yang kedua fi dalam thulathiyil huruf yang wazannya 3. Nah, ada namanya wazan dari kalimat ya, ada yang namanya sulasi dari huruf. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya sulasi dari kalimat, contohnya apa?
fa'ala. Ya, daraba, nasara. 1, 2, 3, sulasi. Tapi ada lagi yang namanya sulasi huruf, yaitu huruf 1 huruf, tapi kalau dijabarkan menjadi 3 huruf. Contoh apa? Huruf kaf. Kaf misalnya. Antum baca di sini tulisan 1 betulnya. Tapi kalau antum baca kaf gimana? Yang benar kaf atau kaf? Nah, maka di sini kita tambah alif tambah fa. Nah, jadi seharusnya tulisan kaf, ya, tulisan kaf itu seperti ini. Kaf. Nah, 1 huruf kaf, 2 huruf alif, ketiga huruf fa. 3 bukan? 3. Ini namanya sulasi huruf. Misal lagi, ain misalnya, huruf ain. 1 bukan? 1. Tapi kalau antum baca yang benar in atau ain. Nah, yang benar ain. Kita tambah di sini ain. Nah, inilah yang disebut dengan arudi. Tulisan itu mengikuti ucapan yang seharusnya. Nah, ain, ya dan nun. Nah, ain, ya dan nun. Inilah sulasi 3 huruf. Taib. Maka katanya au fi sulasil hurufi wujida. Kalau ada ya, dalam satu huruf itu bisa menjadi sulasi huruf wujida yang ada wal maddu wastuhu. Sementara di tengah-tengah yang di antara 3 huruf itu ada mad faharfiyun bada, maka namanya harfi. Harfi namanya. Contoh apa? Udah kaf aja atau kof lah. Kof. Huruf apa nih? Huruf kof. Yang kedua huruf alif. Bukankah alif itu termasuk mad? Huruf mad? Ya. Wal maddu wastuhu. Kalau ada huruf mad ada di tengah-tengah kalimat dalam hurufnya, maka itulah disebut dengan harfi sulasi. Nah, inilah dia, ya. Kof bacanya ada mad di situ. Tetapi kalau tidak ada alifnya nanti beda lagi namanya, ya. Beda lagi namanya. Kaf, kof, ain misalnya. Itu namanya harfi. Ya. Kilahuma. Nah, ini penjelasan selanjutnya. Kilahuma, dan di antara keduanya, untuk keduanya musaqqalun in udghima. Taib. Yang mana yang keduanya? Ini. Namanya musaqqalun in udghima. Ada yang namanya musaqqal. Musaqqal in udghima, kalau dimasukkan. Mukhaffafun kullun. Nah, musaqqal yang pertama, yang ini juga ada musaqqal. Harus adil. Jadi artinya dari keduanya ini sama pembagiannya, musaqqal. In udghima mukhaffafun kullun, dan yang kedua juga ada. Jadi semuanya yang kalimi, yang kilmi atau kalimi atau harfi, nah itu ada juga yang namanya mukhaffaf. Idza lam yudghama, jika huruf pertama tidak dimasukkan ke huruf berikutnya. Baik, kita tulis di sini. Mukhaffaf. Mukhaffaf. Ini juga ada mukhaffaf. Musaqqal mukhaffaf. Ini idgham. Artinya dileburkan huruf pertama ke huruf berikutnya. Baik, itu yang ini izhar. Ya. Yang ini izhar. Tulis di sini izhar. Ini sama juga idgham. Izhar. Ya. Dah, setelah itu apa katanya? Au fi thulathil huruf wujida wal maddu wastuhu fa harfin kilahuma musaqqal idghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Nah, setelah itu wal lazimul harfiyyu awwalas su'ar. Dari semuanya yang harfi, ya, yang harfi saja katanya.
Wal lazimul harfiyu, lazim yang harfi katanya awwalas suwar, itu hanya ataupun ada juga yang di awal surah. Awal surah ya, hanya di fawatihas suwar, pembuka surah. Hanya di situ. Untuk yang lazim harfi ya, awwalas suwar, wujuduhu dan keberadaannya yang mana? Nya kembali ke fawatihas suwar fi thamanin hasor, ada dalam 8 saja. 8 apa? Huruf. Nah, 8 huruf. Nah, dikumpulkan yajma'uha hurufu. Semua dikumpulkan itu hurufnya kan dengan huruf atau dengan bait bacaan kam asal nakos, yaitu kam asal nakos. Asala nakos asalukum atau kam asal nakos. Kam kaf mim, asala kam asal, asal ain sin lam, nakos nun qaf sod. Nah, itu 8. Ada 8 ya. Semua huruf ini yang harfi, yang lazim harfi terkumpul dalam yang ini, yang 8 ya. Yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Tetapi yang ain ya, kan ada kaf mim ain. Yang ain itu khusus yang ain dalam surah Maryam itu bisa 2 ya, bisa 2 cara baca. Nah, lazim hukumnya, hukum dasarnya adalah 6. Tetapi khusus untuk yang ain ini bisa 4, bisa 6. Jadi kaf 6, ha ya ain sod bisa 4. Bisa panjang ain sod. Itu untuk yang ain. Nanti kita lanjutkan. Nah, setelah itu ya, wujuduhu fi thamanin hasar, yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas wa ma siwal harfi tsulatsyi la alif. Dan selain huruf-huruf yang tadi kita sebutkan, ada juga termasuk fawatihas suwar tetapi bukan menjadi lazim. Tidak menjadi lazim. Nah, fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Nah, afwan, famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Nah, ini karena bukan menjadi lazim, maka panjangnya seperti panjangnya mad asli. Nah, inilah sumber pertama atau dasar-dasarnya yang menjadi pembagian asli yang maknawi, yaitu fawatihas suwar, awal-awal surah ya, ayat ataupun huruf-huruf yang berada di situ yang bukan lazim pindah ke sini maknawi. Kenapa? Karena panjangnya seperti panjangnya mad tabi'i. Nah, kenapa disebut maknawi? Karena secara makna ya, artinya itu huruf ya, huruf saja. Nah, tapi kita panjangkan. Seperti ini juga ya, ada yang huruf tetapi panjangnya panjang banget sampai 6. Nah, tapi huruf bukan kalimat. Persis seperti ini juga. Jadilah dasar ya, dasar-dasar untuk menjadi la asli maknawi. Nah, wa ma siwal harfi tsulatsyi la alif famadduhu maddan tabi'iyyan ulif wa dzaka aidan, dan juga itu ya fi fawatihis suwar, yang tadi huruf-huruf itu juga berada pada awal surah. Fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Maka di sini terkumpul dalam satu kalimat, yaitu hayyun tahur. Hayyun tahur. Hayyun tahur. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. Kalau menemukan 5 huruf ini, maka bacaan yang ini ketika ada di awal surah, panjangnya seperti menganut pada mad asli, mad tabi'i. Nah, yajma'uha huruf wa yajma'ul fawatihal arba'asyar, dan seluruhnya yang mana? Yang ini, yang harfi, lazim harfi, asli, yang maknawi. Nah, semuanya itu terkumpul ya. Artinya fawatihas suwar itu huruf-huruf muqatta'ah ataupun huruf-huruf yang dibaca mad ya, tetapi berada pada awal surah, terkumpul seluruhnya ya, fawatihal arba'asyar dalam 14 huruf.
Nah, seluruhnya, totalnya. Ya, yang ini 8, ya. Yang ini 9. Yang ini 5. Nah, tambah lagi satu lagi. Hayyun Tahur. Artinya seluruhnya menjadi 14. Arba asyar. 4 tambah 10. Arba asyar. Apa aja? Silhu, ya. Sod, lam, ha. Suhairon. Sin, ha, ya, ro. Man, mim, nun. Koto'kah. Kof, koto', to, ain, kaf. Zashtahar. Ya. Yang menjadi yang menjadi masyhur, artinya yang terkenal. Nah, yang mana satu lagi? Kan cuma 13. Alif gak dihitung. Nah, kan tadi sudah bilang, ya, la alif, kecuali alif. Alif gak dihitung dulu di sini. Tapi dalam jumlahnya seluruhnya menjadi 14 karena alif dimasukkan. Contohnya apa? Alif. Nah, alif. Ya. Alif 1. Kalau kita jabarkan alif, ya, alif, alif. Nah, hitung 1, 2, 3, 4. Masuk nggak ketiga huruf tadi? Nggak masuk. Nah, maka alif nggak dihitung. Nah, karena itulah jumlah silhu suhairon mangkoto gadastahar hanya 13. Hitung aja sendiri. Hanya 13. Nah, karena apa? Karena alif gak dihitung. Tetapi seluruhnya dalam jumlah totalnya dalam Fafatihah Suwar awal surah itu semuanya ada 14. Hitung sendiri. Baik. Ada 14. Beres matannya. Sekarang kita jelaskan. Nah, contoh yang mana? Lazim, artinya kalau lazim yang mana? Sebab sukun. Ingat, yang lazim sebab sukun. Lazim juga ada 2. Lazim dalam kalimah, lazim dalam harfi. Lazim dalam kalimah juga ada 2, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Kalau musaqqal dimasukkan, kalau mukhaffaf diidharkan. Artinya dibaca jelas huruf yang sukun. Kalau yang musaqqal, huruf sukunnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah, setelah itu kita lanjut pada contohnya. Musaqqal contoh. Ya. Misalnya di sini ada hamzah. Ada hamzah. Ada lam setelahnya. Nah, hamzah ketemu alif hukumnya apa? Lafal Allah, ya. Hamzah ketemu alif hukumnya? Hukumnya mat biasa, mat tabi'i, mat natural. A cukup. Nah, setelah ada ini, datang lagi tiba-tiba. Apa itu datang? Huruf sukun. Yang mana? Ini, lam. Lafal jalalah. Allah. Nah, bukan al-la. Nah, beda, karena ini dimasukkan. Yang mana? Coba kita jabarkan. Pertama, hamzah. Tambah alif. Hukumnya mat biasa, mat natural, asli. Tambah lagi lam. Lam, ya, lam di sini. Tambah lagi lam di sini. Nah, lam pertama kasih sukun. Lam kedua harkat. Harusnya a tambah hamzah, hamzah tambah alif, hukumnya mad asli, tambah sukun menjadi mad lazim. Karena dalam satu kalimat maka menjadi lazim kalimi. Nah, karena diidghamkan lam pertama dihilangkan, kita hapus, diganti menjadi tasdid di sini Allahu, maka inilah idgham, proses idgham di sini jadilah nama menjadi musaqqal. Nah, karena diidghamkan. Baik, itu kul Allah, hukumnya lazim. Ingat, lazim hanya satu, isba'. Artinya kalau sudah isba itu hanya satu harkat, satu bagian, yaitu 6 harkat. 6 harkat. Ingat, 6 harkat. Nah, jadi kul Allahu itu kita idghamkan dengan cara musaqqal. Nah, hukumnya lazim, maka bacanya Allahu. Nah, dalam surah Yunus ayat 59.
Taib. Contoh lain misalnya adzakaraini. Misalnya a tambah zal adzakaraini. Nah, ini nanti berhubungan dengan apa namanya? Dengan lam ya, hukum lam. Taib. Hamzah ketemu alif, hukumnya mad biasa. Taib. Setelah itu datang tiba-tiba huruf yang berharakat sukun. Mana itu? Lam. Loh, kenapa lamnya nggak dibaca jelas? Al-zakara ini. Kenapa? Kemarin kembali kepada hukum lam. Ketika ada lam bertemu setelahnya huruf zal, yaitu za sana, ya, tiba, thumma sil rahiman tafus dif za ni'am huruf zal, maka kita menjadikan huruf lam ini masuk ke huruf berikutnya. Menjadilah al-syamsiyah, idgham syamsiyah. Nah, karena ini idgham, huruf hamzah di sini masuk langsung kepada huruf setelahnya, yaitu huruf zal. Az-zakaraini. Nah, dengan ini jadilah hukum ini menjadi musaqqal kalimi. Ya, kilmi musaqqal karena masuk ke huruf setelahnya. Baik. Az-zakaraini. Ada dua kata dalam Al-Qur'an ada az-zakaraini, itu di sama-sama di satu tempat, yaitu di surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Az-zakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Baik, itu yang kedua. Contoh lain misalnya atuhajjuni. Ada dua di situ ya. Pertama masuk ke jim ya. Ju itu mat asli karena ada nun sukun junni. Nah, maka menjadi musaqqal ya, dua hukum di situ langsung. Atau hajjuni ya, dalam surah Al-An'am ayat 80. Baik, selanjutnya selesai musaqqal. Sekarang kita tandain. Nah, a di sini, a ketemu juga di sini. Mukhaffaf sekarang. Yang mana? Yang ketika ada huruf yang sukun itu tidak dimasukkan ke setelahnya. Artinya sukunnya dibaca jelas. Baik. Tapi kalimat ya, bukan huruf. Contohnya apa? Hamzah lagi. Ketemu alif. Hukumnya mad tabi'i. Ada lam di sini datang tiba-tiba. Lam apa? Lam sukun. Jadi enggak? Jadi. Kenapa? Karena sebab sukun menjadi far'i. Yang asalnya a, biasa a bacanya. Karena ada sukun datang dalam satu kalimat, jadilah hukum ini menjadi sebab far'i sebab sukun yang lazim, dan itu lazimnya kilmi mukhaffaf. Nah, al-ana. Nah, ada di dua tempat saja di Quran ya. Al-ana. Hamzah masuk ke lam di sini. Lamnya dibaca jelas. Karena lam dibaca jelas, maka di sini menjadi izhar qamariyah. Nah, karena izhar qamariyah sepaket dengan nanti mukhaffaf, kalmi mukhaffaf. Mukhaffaf artinya ringan. Jadi dibaca dengan izhar, tidak dimasukkan ke setelahnya. Kalau kita masukkan berat, ana. Nah, harusnya al-ana, ringan. Baik. Itu al-ana. Itu hanya istilah saja. Tapi intinya mukhaffaf itu izhar. Itu intinya. Baik. Ada di surah Yunus di sini ya. Ada di surah Yunus ayat 51 dan 91 ya. Al-ana wa qad asaita. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun dan seterusnya. Baik, itu dan mukhaffaf kalimi. Berikutnya harfi sekarang. Ya, pindah ke harfi. Yang mana? Yang ini. Ada dua juga. Harfi musaqqal, harfi mukhaffaf. Nah, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Persis seperti yang di sini. Idgham, izhar. Contoh apa? Ingat, ini harfi. Berarti kalau harfi kita sudah beres kalimatnya.
Kita tinggal pindah ke fawatihas suwar. Ya, pembuka surah, huruf-huruf muqatta'ah. Tetapi yang 3. Nah, 3 komponen kata atau komponen huruf. Kalau kita jabarkan menjadi istilah arudi. Baik. Musaqqal. Sekarang kita contohnya apa? Alif. Beres. Alif gak masuk. Ingat pengecualian. Tetap panjang tapi tidak termasuk pada huruf yang sulasi. Nah, alif. Alif. Karena itu ini tidak dibaca alif. Alif tidak. Nah, karena tidak masuk di sini. Cuman tetap ada di fawathihas suwar, tetapi tidak tergolong pada mad. Nah, karena apa? Karena tidak termasuk pada 3 komponen huruf. Baik, alif bukan alif. Nah, tapi alif, lam, mim. Baik, alif, lam di sini panjang masuk ke mim. Nah, lam, mim. Nah, di antara lam di sini masuk ke mim ini menjadi musaqqal. Harusnya kata ini awalnya seperti ini. Alif, ya. Lam. Lam, ya. Lam, mim. Nah, sekarang kita baca. La, setelah huruf yang berharakat fathah apa? Alif. Berarti mad asli. Ada sukun di sini. La, panjang pendek? Panjang. Kenapa? Ada sukun. Lam. Nah, setelahnya mim lagi. Mim. Mim. Karena sudah belajar kita tentang harfainil muta'alliqaini atau al-alaqah, hubungan 2 huruf. Ketika ada huruf yang sama, sebelumnya sukun, setelahnya harkat, kita masukkan menjadi idgham shaghir. Idgham mutamatsilin shaghir. Maka lam di sini ke mim, mim masuk ke mim lagi, sukun di sini. Lam di sini hilang mimnya, masuk ke sukun, ke tasdid. Lam. Nah, dengan proses idgham inilah jadi hukum musaqqal. Baik. Di lafal lam ke mim, lafal lam ke mim, ya. Lafal lam ke mim ini yang termasuk harfi musaqqal. Tetapi mim itu nanti masuk ke mukhaffaf. Kenapa? Mim nggak masuk, baca mim biasa. Mim sebelumnya ya kasroh, hukumnya mad asli. Datang mim sukun, hukumnya lazim. Nah, yang harfi mukhaffaf. Kenapa? Karena tidak masuk ke huruf setelahnya. Baik. Mudah insya Allah, ya. Ini lam masuk ke mim. Nah, setelah itu apalagi contohnya? Misalnya contoh lain misalnya yang masuk ke huruf setelahnya. Nah, ini misalnya kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, seterusnya atau lam, mim, ro. Di lam ke mim, ya. Lam ke mim masuk ke huruf setelahnya. Baik. Sekarang yang mukhaffaf, biar singkat. Sekarang yang mukhaffaf. Contohnya apa? Kaf haya aja, ya, kita praktekkan kaf haya. Kaf haya. Kaf haya ain shad. Nah, kaf, sorry, di sini ya-nya. Ha, ya, ain, shad. 6. Contohnya kaf, ha, ya, ain, shad. Loh, kenapa hanya nggak baca panjang? Ha, ya, kenapa? Karena ha itu kalau kita jabarkan lagi, ha itu kalau diucapkan seperti ini. Ha. Hitung. Ha sama alif. Cuma 2. Ha, alif, 2. Artinya kalau 2 nggak masuk ke sini.
nggak masuk ke thulathil huruf. Nah, yang menjadi thulathil huruf, nah, inilah yang kita sebutkan dengan harfi nanti ya. Maka selain itu panjangnya biasa ya, panjangnya biasa. Maka di sini kaf. Nah, baca kaf di sini. Kaf, alif ketemu dengan harkat sukun ya, ketemu dengan huruf yang sukun. Maka karena sukun datang setelah alif jadi hukum lazim. Nah, tapi di sini huruf sukunnya tetap dibaca sukun di hurufnya, tidak dimasukkan ke huruf haknya, bukan kahaya, bukan. Nah, karena tidak masuk ke huruf setelahnya, nah, ini menjadi mukhaffaf. Kaf di sini. Contoh lain misalnya shad. Nah, itu nggak masuk ke huruf setelahnya. Nah, tetapi kalau yang lam mim itu masuk. Contoh lain misalnya lam ro atau alif lam ro ya. Alif lam ro. Alif lam ro. Nah, lam ke ro masuk enggak? Enggak, bukan ro, bukan, tapi lam mati ro. Nah, karena di situ karena tidak masuk ke huruf setelahnya jadi mukhaffaf harfi. Nah, baik. Kita tandai di sini. Lam ke ro tidak masuk. Nah, tidak masuk. Hukumnya berubah jadi mutsaqqal menjadi mukhaffaf. Seluruh hukum di sini yang lazim itu sama persis seperti namanya. Hukumnya lazim. Ya, hukumnya lazim. Lazim. Nah, hamzah sudah, sukun sudah. Itu yang bab di sini. Bab untuk sukun lazim, kalmi atau kilmi atau kalimi, harfi. Keduanya ada dua juga, ada mutsaqqal, ada mukhaffaf, mutsaqqal mukhaffaf. Cara penyebutannya kalau kita ditanya apa hukum az-zakara ini? Yang mana? Yaitu yang az. Apa hukumnya? Dua. Satu, alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena masuk. Yang kedua, hukum madnya. Hukumnya mana ini? Az, hukumnya karena ini masuk ke huruf setelahnya, sebutlah dengan mutsaqqal. Nah, maka cara pengucapannya mad far'i sebab sukun atau sebab lafzi sukun yang lazim kilmi mutsaqqal. Nah, mad far'i sebab sukun lazim kilmi mutsaqqal. Yang ini misalnya yang alif lam ro. Masuk enggak? Enggak. Nah, hukumnya apa? Kalau mad bukan asli ya. Berarti mad far'i sebab sukun lazim harfi mukhaffaf. Nah, seperti itu ya. Lagi panjang. Kenapa? Biar jelas. Loh ya, kenapa seperti itu? Nah, itulah ilmu nanti yang antum berikan. Ya, antum nanti sebutkan, antum jelaskan. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka orang-orang yang seperti itu ya, ternyata gak gampang ya kita nyebutin, oh ini mah lazim mutsaqqal kilmi ini. Kok bisa? Ya karena ini. Nah, itu berarti dia bukan menjadi muhakkik, hanya ikut-ikutan saja. Ya udah, antum baca buku aja, gak usah paham, baca aja, hafalin aja. Ujian, hafalin. Mad badal artinya ini. Nah, itu antum nanti ketika ditanya lagi lupa, udah lupa ngeblank lagi. Kenapa? Karena bukan paham, hanya hafal saja. Tapi beda antara orang yang paham ketika dia berikan atau jabarkan gini, seperti ini asalnya, maka menjadi begini, bacaannya begini, hukumnya begini, jadilah seperti ini. Nah, itu namanya pemahaman secara mendalam, detail ketika diterangkan, ketika menerangkan. Baik. Itu yang lafzi sukun. Baik, kita langsung pada berikutnya, yaitu di asli atau tabi'i ya, atau tabi'i. Tabi'i atau asli. Sebelum ke sini dulu. Yang far'i ada dua kan? Sebab lafzi dan ma'nawi. Nah, kalau lafzi sudah kelar semuanya, sekarang gimana yang maknawi? Nah,
Ma'nawi itu artinya dia mengatakan panjang, melafalkan panjang karena ada makna tersirat di dalamnya. Contoh, ada orang ceramah ya, ceramah misalnya, bacaannya pendek panjang. Nah, harusnya pendek, biasa, natural, tapi dia panjang. Contoh, dia mengucapkan misalnya apa misalnya, Allah misalnya, Allah biasa, bukan ini ya, bukan ini asalnya Allah, asal katanya tuh gini, Allah, artinya apakah Allah? Nah, Allah. Orang Arab ketika mengucapkannya berat, Allah. Bisa dua, bisa di tashil Allah atau menjadi ini tabdil, artinya menjadi lazim. Nah, maka bacaannya bukan lagi Allah tapi Allah. Nah, lafal Allah kalau nggak waqaf biasa dia akan menjadi mad lazim, mad asli. Tapi kalau kita waqafkan Allah, sukun di sini. Karena sukun jadi apa kemarin? Arid lis sukun, palsu sukunnya. Tapi kalau kita dhammahkan lafal lamnya loh, nah itu biasa 2 harkat. Tapi ini enggak. Ya, dia lafal Allahu akbar. Nah, dia baca panjang Allahu akbar. Boleh enggak? Boleh aja kalau dia hanya tidak baca Quran. Tapi kalau dia baca Quran sampai bilang misalnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah langsung tuh. Tapi kalau antum hanya ketika misalnya memberikan ceramah atau penegasan, ya sifatnya bukan baca Quran, Allahu akbar. 4 harkat. Boleh enggak? Boleh. Itulah yang disebut dengan ma'nawi. Nah, atau orang azan. Ya. Atau misalnya lagi antum lagi azan ya, atau dengar azan lah. Ya, baca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, biasa kan? Nah, tapi begitu nyampe ke ayat shalah, hayya 'alas shalah. Berapa harkat? 6, 4, 2, boleh. Tapi itu enggak, itu sampai 10 misalnya. Hayya 'alas shalah 10. Nah, itulah menjadi sebab ma'nawi. Karena dia azan dengan atau misalnya dia tadabbur dengan maknanya, saking khusyuknya misalnya panjang banget ya. Atau misalnya lagi menyampaikan khutbah misalnya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena saking tegasnya biar takut naro. Atau azab jahannam, biar takut azab. Harusnya azab itu cuma 2 harkat natural asli, azab jahannam cukup. Tapi karena dia itu biar takut orang lain, ya ada makna tersirat di dalamnya, penegasan yang ingin diungkapkan oleh pemateri misalnya, maka dibayangkan dan dipanjangkan lafalnya, azab jahannam. Ya, itu yang namanya sebab ma'nawi. Baik. Allahu akbar misalnya, Allahu akbar. Ya. Coba antum lihat, ada enggak orang azan lafal Allahu, lafal lam jelahlahnya 2 harkat. Allahu akbar. Ya, ketika azan, ya. Pas lafal keduanya, Allahu akbar gitu. Enggak mungkin. Pasti dia lebih. 2 enggak. 4 paling Allah. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, akbar panjang enggak? Panjang itu akbar. Nah, harusnya 1 harkat 2. Boleh enggak? Silakan. Ya, tidak ada dosa. Kenapa? Karena bukan Al-Qur'an. Nah, taib. Itu yang maknawi. Sekarang pindah ke sini. Yang asli tapi maknawi. Yang lafzi sudah beres kemarin. Yang sekarang asli maknawi. Maknawi yang mana? Yang tadi tidak disebutkan di sini.
Fawatihas suwar, tetapi tidak sebutkan dalam golongan lazim. Kenapa? Karena dasar katanya itu cuma dua huruf. Contoh, ha. Contoh lagi, ha. Contoh lagi, ya. Contoh lagi, po. Contoh lagi, ro. Ya, toro. Ada nggak yang tiga? Nggak ada, semua dua. Kalau ini kaf, kof, ain, ada. Ya, ada atau misalnya sod. Nah, sod. Tiga nggak? Tiga. Ini dua terkumpul dalam kalimat hayyun tohur. Maka di sini yang 5 ini ya ada di beberapa kalimat, yaitu terkumpul dalam fawatihas suwar seluruhnya. Silhu suhairan man qata' kadza ishtahar, dibagi menjadi 2. Ada yang lazim terkumpul dalam kalimat ya, sama kam asal naqas, dan yang kedua bagiannya menjadi hayyun tahur. Fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar saja ya. 5 saja. Apa aja contohnya? Yang ha contohnya hamim. Hamim. Antum baca hamim atau baca hamim? Hamim 2 harkat. Kenapa? Karena bukan 3 elemen, 3 unsur kata, tapi cuma 2. Ha. Yang kedua, ya. Contohnya apa? Yasin. Yasin. Nah, yang ketiga toha. Dan keempat langsung ya toha. 3, 4 langsung toha. Yang kelima alif lam ro. Ro di sini. Alif lam ro. Bukan alif lam ro, bukan. Tapi ro 2 harakat. Hamim, yasin, toha, dan alif lam ro. Atau ada lagi tosim mim. Tersebut 3 kali dalam Al-Quran. Tosin sekali dalam Al-Quran, yasin sekali, hamim 5 kali, alif lam ro itu ada 4 kali. 3 kali. Dan alif lam mim ro itu terakhir. Nah, itu 1 kali dalam Al-Quran. Ya. Baik. Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya di sini. Contoh lainnya nanti bisa ditulis sendiri. Contohnya yaitu toha, tosim mim, dan tosin, dan juga alif lam mim ro. Ada juga alif lam mim sod. Tapi sod di sini masuk ke mana? Masuk ke sini. Nah, sekali dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, alif lam mim sod. Nah, cukup ya. Nah, sekarang kita setelah ini di bab terakhir yaitu bab kita belajar abjad kuno. Ya, sebelum masuk ke penutupan, insyaallah kita akan bahas satu tentang tingkatan mad. Nah, kemarin ada yang nanya. Tuh, ada yang nanya seperti ini. Fanan, lupa pertanyaannya. Intinya tentang bab munfasil ya. Bab munfasil. Mad far'i sebab hamzah munfasil. Hukumnya apa? Jaiz. Nah, pertanyaannya, kalau ada 2 jaiz yang munfasil, itu kan bisa 3. 2, 4, 5. 4, 5 itu dipakai untuk seluruh jalurnya. Ya, syatibiyah apalagi. Nah, yang dua itu hanya dipakai di jalur thayyibatun nashr. Ya, thayyibatun nashr. Artinya, kalau antum belum belajar, pakailah yang 4, 5. Boleh enggak 2? Boleh, asal tahu dasarnya, tahu hukumnya, tahu dalilnya, tahu materinya, tahu pemahamannya. Nah, maka boleh baca 2. Ya ayyuhalladzina amanu. Antum bisa baca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, bukan boleh ku anfusakum, harusnya 4, 5 panjang. Kenapa? Karena ada wawu bertemu dengan hamzah. Tapi karena di sini boleh 2, boleh. Ya ayyuhalladzina, atau misalnya lagi misalnya
falahu ajruhu. Nah, baca pendek. Falahu ajruhu. Harusnya falahu ajruhu. Nah, baik. Tapi kalau yang wajib muttasil, wajib hukumnya itu hanya bisa 4 dan 5. Kecuali di thayyibatun nasr, yaitu ketika ada mad wajib ya, bisa dibaca 6 ya, bisa dibaca 6. Apalagi ya dalam Fathul Bari fi Kalamil Bari ya. Fathul Bari apa namanya? Lupa. Pokoknya di terakhirnya fi Kalamil Bari ya. Ada bait atau matan namanya Fathul Bari ya, fi Kalamil Bari maksudnya. Yang menerangkan ketika, nah ini yang kita jelaskan sekarang, ketika ada lafal ya. Lafal muttasil di sini. Contohnya gini. Yang kemarin ya. Contohnya apa? Yasha'u. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Yasha'u. Hukumnya mad far'i sebab hamzah muttasil. Artinya muttasil ya. Kenapa? Karena dalam satu kalimat muttasil di sini. Yasha di sini. Tapi kalau kita wakafkan gimana? Asalnya dhammah menjadi apa? Menjadi sukun di sini. Asli bukan? Bukan. Namanya arid lis sukun. Kalau dalam satu kalimat itu ya, yang paling kuat, yang harus dibaca, artinya urutan mad itu dipakai. Mana yang paling tinggi? Muttasil, tinggi. Setelah itu arid. Nah, arid dibaca berapa? Bisa 6. Tapi muttasil tidak bisa baca 6. Tapi karena di sini terkumpul dalam satu kalimat, intinya mad muttasil yang wajib hukumnya itu ketika dibaca waqaf otomatis menjadi 2 hukum kan? Pertama hukumnya muttasil. Yang kedua karena waqaf menjadi arid. Maka ambil hukum yang paling kuat. Hukumnya baca yasha itu disebutkan oleh nazim dengan 6 harkat. 6 harkat. Baik. 6 harkat di sini. 6 harkat. Nah, ini pengecualian. Kenapa? Karena dalam satu kalimat itu bisa dibaca 2. Bisa berhukum 2. Pertama dia menjadi wajib muttasil. Yang kedua menjadi arid lis sukun. Hukumnya jaiz. Tapi karena di sini jadi yang paling kuat. Yang kuat ya. Maka wajib yang tadi 4, 5 saja bisa menjadi 6. 6 harkat. Yasha bisa. Nah, bisa juga yang yasha antum ambil yang arid lis sukun bisa. Yasha cukup. Nah, yang 2 yasha boleh silahkan kalau antum mau. Tapi kalau berhenti, kalau lanjut hanya 4 dan 5. Yasha 4, yasha 5. Baik. Nah, tapi kalau thayyibatun nasr ada yang 6 ya, panjangnya 6. Apalagi di qiraah lain. Waras misalnya ketika baca yasha atau baca mad muttasil itu dibaca panjang 6. Isba' seluruhnya ya. Baik. Itu tentang pertanyaan pertama. Yang kedua, ada lafal yang ini ma'an misalnya ya, ma'an. Dia bertanya ma'an di sini. Nah, ma'an di sini baca ma'an kalau biasa kita wasolkan. Tapi kalau kita berhenti waqaf ma atau ma'a. Bacanya ma'a. Nah, ini namanya badal di sini ya, dibadalkan. Artinya hamzah di sini karena hamzah menjadi kalimatnya, maka tidak perlu lagi ada hamzah. Tapi karena kita jabarkan, seakan-akan seperti ini. Ma, hamzah, fathah, alif. Nah, kenapa di Al-Quran tidak ada alifnya? Ya udah, kenapa? Karena hamzah itu diibdalkan, diganti menjadi alif. Lalu terus kemana hamzahnya? Hamzah menjadi kalimatnya. Artinya kita tidak usah, karena hamzah alif itu satu padu. Kalau sudah badal ya udah ke alif. Mana mungkin hamzah dibadalkan menjadi waw. Kalau sebelumnya fathah. Nah, maka di sini ma'an ma'a hukumnya sama persis seperti mad iwad. Azizan aziza.
kariman, karima, 2 harkat, mad iwad. Ini juga sama, ma'an, tapi prosesnya beda. Maka kalau menemukan azizan, kariman, itu pasti ada alifnya. Tapi kalau ma'an tidak ada alifnya. Bacaannya ada alifnya, ma'a. Itu pertanyaan kedua tadi kemarin. Beres, selesai. Di bab mad. Silakan difoto. Kita waktu masih tersisa 10 menit lah ya. 10 menitan lagi. Kita lanjut pada bab khotimah. Nah, lanjut pada al-khatimah. Sekarang kita berada di penghujung pembahasan, yaitu meski khatimah nanti ada pembahasan selanjutnya, yaitu di bab bait ke 59 ya, tentang abjad kuno, artinya tentang hisab al-jumal. Yang ini wajib kita ketahui. Kenapa? Karena kita huruf hijaiyah tahu, masa yang ini nggak tahu, gitu kan? Karena huruf hijaiyah itu ada setelah ini. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Watammadzan nazmu. Watammadzan nazmu artinya dan telah selesai, telah tuntas, ya, telah usai atau telah beres, itulah bahasa bebasnya. Beres. Dzan nazmu, ya, ini nazam. Apa itu nazam? Apa? Ya tuhfatul atfal. Bihamdillah, dengan memuji Allah, dengan atas berkat inayah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu nazim memuji Allah, bihamdillah. Kita tutup dengan pujian Allah, dengan memuji Allah. Artinya kemarin kita buka dengan hamdalah, memuji Allah, tutupnya juga dengan memuji Allah. Kenapa? Karena dengan adanya kasih sayang ataupun dengan bantuan pertolongan Allah, maka tersampaikan warisan ilmu ini pada kita semuanya. Buka hamdalah, tutup hamdalah. Nah, dan nazmu, nazam ini. Apa nazam ini? Tuhfatul atfal. Kenapa disebut dengan nazam? Nazam itu artinya yang telah kita bahas kemarin. Nazam artinya sebuah karya, ya, atau ungkapan ilmiah. Artinya ilmu, ya, pengetahuan secara ilmiah, ungkapan ilmiah yang dituangkan dalam bentuk sastra. Nah, kalau ilmiah bentuk makalah misalnya, antum tulis biasa, itu bukan nazam. Tapi kalau sudah berbentuk sastra, ya, yang terkenal ada 2 wazannya, bahr tawil, bahr rajaz. Yang bahr rajaz mustaf'ilun itu ada di Tuhfah Jazari dan selanjutnya. Nah, kalau yang bahr tawil itu ada di Syatibi misalnya. Baik. Nazam ini beres dengan memuji Allah katanya. Ala tamamihi, atas sempurnanya. Ya, atas sempurnanya. Nah, bila tanahi, kembali lagi ke lafal sebelumnya. Yaitu bihamdillahi bila tanahi. Dengan ungkapan puji syukur kepada Allah bila tanahi. Bila intiha artinya. Tanpa ada batasnya, yang tidak ada beres-beresnya lah. Jadi muji Allah itu mau kapanpun tidak ada beres-beresnya, ya, sampai antum wafat semuanya, baru nanti bangun lagi, muji lagi. Nah, artinya muji Allah itu tidak ada ujungnya, bila tanahi, tidak ada ujungnya. Nah, abayatuhu naddun badali dhinnuha, abayatuhu, bait-baitnya. Hu, kembali ke mana? Ke nazam tadi. Nazam yang mana? Yang ini, Tuhfatul Atfal. Naddun bada, yaitu nazamnya berjumlah naddun bada. Nah, berjumlah naddun bada. Lidhinnuha,
Kalimat nadun ba'da itu bisa diartikan oleh siapa? Lidhinnuha, li sahibil aqli, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ingin tahu, orang-orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, orang yang mencari tahu, orang yang ingin tahu terus-menerus, maka sampailah pada titik pengetahuan sehingga bisa mengungkapkan lafal ini. Itu artinya ya, lidhinnuha, tarikhuha, dan tanggal pembuatannya, tahun pembuatannya ya, busra liman yutqinuha, yaitu pada tahun busra liman yutqinuha. Sekali lagi ini hanya diketahui oleh lidhinnuha, oleh orang yang cerdas. Nah, maka dengan itu kita jabarkan ya lafal-lafal ini. Busra liman yutqinuha artinya itu kabar gembira ya, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang ingin terus menerapkan, mempraktekkan, mempelajari, menguatkan ilmu-ilmu tentang tajwid. Ha berarti kembali ke nazamnya tentang ilmu tajwid. Baik. Nah, dari ini muncullah ya pembahasan berikutnya, yaitu abjad kuno. Abjad kuno itu ya adalah abjad yang dipakai dari sejak dulu ya, sejak dulu dari zaman Utsman misalnya sampai pada masa ya, masa yang kita sebut dengan masa perubahan dari klasik menjadi modern. Artinya dari yang dahulunya Al-Quran mushaf itu tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya, susah dibaca, hanya orang Arab yang bisa baca, orang non Arab susah bacanya, bahkan terjadi beberapa kesalahan sehingga ditemukan kesalahan berikutnya. Maka timbullah rasa unek-unek dari ulama orang Arab ya. Nah, maka Ali memerintahkan Khalil bin Ahmad untuk memberikan harkat-harkat, memberikan titik-titik di situ. Jadi sa, ba, ta itu tidak ada bedanya. Gitu aja. Sekarang ada bedanya. Batasa dengan titik-titik itu. Nah, karena itulah untuk memudahkan orang-orang Arab, orang-orang non Arab ketika membaca Al-Quran. Baik. Maka huruf-huruf ini ya terkumpul dalam kalimat abjad hawas huti kalaman sa'afas qalasat takhaddalahu. Jadi pertama urutan yang hakikat, urutan huruf hijaiyah itu pertama huruf hamzah atau alif ya. Ab, ba, jim, dal. Jad, ab, jad, hawaz, ha, waw, za, hu, ti, ha, to, ya, kalaman, kaf, lam, mim, nun, sa, fas, asin, ain, fa, sod, sa, fas, korosad, kof, ro, sin, ta, korosad, tha, khod ya, tha, khod, tha, kho, zal, dan dodh, dod, dho, dan terakhir ghain, dodh. Nah, abjad hawas huti kalaman sa'afas korosad takhod dodh. Inilah yang dipakai ya, untuk abjad maghribah, artinya bagian barat. Ya, dipakai untuk abjad kuno. Abjad kuno artinya yang dulu. Diperbaharuilah oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada zamannya, yang menjadi mujaddidul Qur'anil Qur'an, mujaddid atau ulama yang pakar dalam bidang Al-Qur'an, bahkan memudahkan untuk seluruh kalangan umat. Nah, dengan nama huruf hijaiyah yang kita kenal sekarang. Nah, artinya kalau kita tanya huruf, ada berapa huruf hijaiyah? 29 atau 28? Kata siapa? Ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat huruf hijaiyah? Tahu nggak? Nah, kadang nggak tahu. Namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menyempurnakan menjadi 9 dan susunannya unik. Susunannya unik. Kenapa? Karena dengan bentuk yang sama. Alif, ba, ta,
sa sama enggak? Sama. Jim, ha, kha sama enggak? Dal, za sama enggak? Ro, zai sama enggak? Sin, shin sama enggak? Bentuknya mirip-mirip. Nah, kalau disusun seperti itu. Memudahkan untuk menghafalnya. Kalau ini mungkin sulit, tapi inilah huruf pertama yang ada. Nah, maka karena itu orang-orang dulu ketika menghitung atau merumuskan sebuah angka dengan angka Arab, pakai abjad kuno. Namanya hisab al-jummal. Hisab jummal. Hitungan jummal ya. Hisab al-jummal untuk menjumlahkan. Artinya memakai hitungan dengan abjad kuno. Hisab al-jummal. Nah, hisab al-jummal. Nah, gimana cara hitungnya? Ini kan nggak berangka, tinggal dihitung. Hamzah 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, ha 8, to 9, ya 10. Dah, beres. Setelah itu kaf di sini. Kaf bukan 11, lanjut loncat ke 20. Lam 30. Mim 40. Nun 50. Sin 60. Ain 70. Fa 80. Sod 90. Qaf 100. Ro 200. Sin asin 300. Ta 400. Sa nih ya. Sa 500. Kha 600. Sini 700. Dod 800. Dha 900 dan ghain 1000. Nah, hitungan orang-orang kuno seperti ini. Jadi kalau antum, hai, berapa lantai rumah ini? Ba. Cukup. Berapa? Ba. Abjad. Oh, 2. 1, 2. 2. 2 lantai. Nah, antum punya istri berapa? Dal. Berapa? Hitung. Oh, 4 di sini. Berarti istrinya 4. Nah, misalnya. Ya. Dah, itu contohnya. Baik, sekarang pindah ke baitnya. Abayatuhu, berapa katanya bait-baitnya? Naddun bada. Naddun bada. Naddun bada. Sekarang kita hitung. Pertama apa? Nun. Berapa nun? Cari nun. 50. Ya. 50. Dal berapa? 4 tambah 4. Ba berapa? 2 tambah 2. Dal lagi 4 tambah 4. Nah, naddun bada 4 huruf tambah terakhir apa ini? Alif. Ya. Di sini. Di sini hamzah atau alif. Alif sebenarnya cuma karena alif gak dibaca, digantilah ada hamzah yang di situ ya. Tapi hamzah nggak ada di sini. Harusnya nggak ada. Kenapa? Dulu hamzah itu nggak tertulis. Antum kalau lihat Quran mushaf yang kuno itu sampai kapanpun nggak pernah menemukan hamzah. Ma'an, gini contohnya. Ma'an, ma, udah gitu aja ma. Bukan nggak ada hamzahnya di sini. Padahal bacanya ma'an. Nah, karena dulu tidak ada huruf hamzah. Dipinjamkanlah ke alif. Karena biar memudahkan membedakan antara ada atau tidaknya, oleh Khalil bin Ahmad juga ya, dijadikanlah hamzah itu ngambil dari kepalanya ain. Nah, hamzah. Kenapa? Karena hampir sama pengucapannya, di bawahnya saja. Ain di tengah tenggorokan, hamzah di bawahnya atau di atasnya, di pangkal tenggorokan. Dan juga sama-sama tidak ngalir suaranya, ya, kecuali tawassut yang ain. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. 1, 2, 3, 4 tambah satu lagi huruf alif 1. 50 tambah 4 54 tambah 2 56 tambah 2 tambah 4 60 tambah 1 sama dengan 61. Nah, cek coba. Jumlahnya ya, jumlah total dari Tuhfatul Atfal bait-baitnya itu ada 61 bait. Nah,
Inilah diketahui oleh orang yang lidhinnuha. Jadi berapa jumlahnya baitnya? Jangan 61 lagi. Abyatuhu kam? Berapa? Naddun bada. Apa itu? Saya nanya berapa jumlahnya kok naddun bada? Iya naddun bada. Kalau orang nggak ngerti kan ditampar antum semuanya nanti. Berapa jumlahnya? Jumlah karyawan di antum di mana? Di Al Hilal misalnya atau di mana gitu? Perusahaannya berapa karyawan semuanya? Perempuan laki-laki. Jumlahnya naddun bada. Berapa jumlahnya? Naddun bada. Antum kalau orang nggak tahu itu ditampar emosi ya. Jawabnya naddun bada. Tapi inilah harusnya dulu saat pemakaian seperti ini ya hampir tidak ada untuk penemuan angka-angka itu. Jadi seluruhnya pakai huruf abjad di sini. Nah, ada 61. Sekarang yang kedua, tarikhuha, tanggal atau tahun pembuatannya. Jumlah bait. Sini yang kedua, tahun pembuatan. P lah. Apa tadi? Tarikhuha. Kembalikan alamnya. Busra liman yutqinuha. Nah, tahun pembuatannya busra. Ba, sin, ro, ya. Busra. Liman. Lam, mim, nun. Yutqinuha. Ya, ta, kof, nun, ha. Alif. Jumlahnya ini atau tahunnya. Kita jabarkan. Ba berapa? 2. Tambah sin. Sin 300. Tambah ro. Berapa ro? 200. Tambah ya. Huti 10. Tambah lam. Mana lam? Nah, lam 30. Mim, di mana mim? 40. Nun 50. Yutqinuha. Pindah ke sini ya. Tambah apa lagi? Ya lagi di sini. Berarti 10 lagi. 10 plus 10. Plus 10. Terus ta 400. Kof sekarang ki 100. Nun 50. Ha 3 ya. Afwan bukan 35 itu. 5. Alif 1. Hitung dulu. Berapa? Berapa semuanya? Bukan. Ini ada 300. 300, 200, 400, 100. Semua totalnya. Nah. Berapa semuanya? Hitung dulu semua antum. Antum semua yang di Zoom. Ada yang ngetik coba di Zoom, di chat. Yang tahu berapa semua totalnya? Chat Zoom. $1.198. Betul nggak? Mantap. 1.198. Jumlahnya sama dengan 1198. Artinya jumlah ini berkenaan dengan tahun pembuatan Tuhfatul Atfal. Antum tahu baitnya? Tahu. Sekarang tahun berapa pembuatan ini? Yaitu pada tahun 1198 Hijriah. Artinya beliau wafat pada tahun berapa? Pada tahun 1208. Bukan wafat, terakhir hidup dan diketahui adanya. Yaitu pada tahun 1208. Artinya 10 tahun sebelum beliau tidak ada lah intinya, beliau menyelesaikan bait-bait Tuhfatul Atfal. Dan pada tahun terakhir beliau hidup yaitu pada 1208 selesailah Fathur Rahmani dan karya-karya lainnya ya.
Terakhir Fathur Rahmani fi syarhi Hirzul Amani, Kanzul Ma'ani fi syarhi Hirzul Amani, ya, qiraah sab'ah. Baik. Itu namanya abjad kuno, ya, pakai ini. Baik. Selesai semuanya. Araftu. Sekarang 2 bait lagi ya. Lanjut. Tsumma sholatu wassalamu abada, dan kemudian salat ya, wassalamu, dan keselamatan juga abada, selama-lamanya. Artinya kalau abadan itu abidin, abadan, beda sama daiman. Daiman itu selama-lamanya berbatas. Tapi kalau abadan selama-lamanya tidak ada batasnya. Pada Rasul, ya. Pada siapa? Ala khitamil atau ala khotamil, ada khitamil anbiya, kepada, ya, dicurahkan kepada siapa? Artinya nazim itu bersolawat, ya. Setelah memuji Allah, selawat juga, mendoakan, ya. Mendoakan siapa? Ala khitamil anbiya, pada penutup para nabi. Siapa itu? Ahmada, yang disebut juga dengan Ahmad, artinya Muhammad, ya. Ahmad, ya. Min ba'd ismihi Ahmad, ya. Min ba'd ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad, artinya Muhammad. Ya, ada di surah Shaf ayat 6, sebelah kiri paling atas. Min ba'd ismuhu Ahmad, ismuhu Ahmad. Padahal bukan Ahmad, yang Ahmad itu bukan, tetapi Muhammad ibnu Abdillah khatimul anbiya. Taib, khatimun nabiyyin. Selanjutnya wal ali, dan juga kepada, artinya mendoakan kepada siapa? Wal ali, kepada keluarganya. Siapa? Keluarga Nabi. Wal ali was sahbi, dan juga sahabat-sahabatnya. Wa kulli tabi'i, dan setiap orang yang mengikutinya. Antum termasuk ngikutin enggak? Ya, antum didoakan juga. Berarti wa kulli qari'in, dan setiap orang siapapun itu yang membaca Al-Qur'an. Qari'in, pembacanya, ya. Baik itu ada 2 arti, bisa membaca Al-Qur'an dan juga bisa baca nazam ini. Baca nazam tuntas, hafal dan paham. Qari'in wa kulli sami'i, dan juga para pendengar setia Al-Qur'an. Dia enggak bisa baca, malah udah capek baca, dengarkan. Udah, dengarkan. Semuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan doa dari nazim. Dan juga bahkan bukan hanya doa dari sini, tapi kalau bagi orang yang mendukung Al-Quran, baik itu baca ataupun mendengarkan, pahala selalu menyelimutinya. Taib, tamma bihamdillah wa kulli sami'i, terakhir katanya itu, ya, setiap orang-orang yang mendengarkan kalam-kalamnya. Tamma bihamdillah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tuhfah yang kita tuntaskan pada malam kelima ini. Ya, semoga apa yang kita dapatkan selama ini bisa menjadi pendorong kita untuk menyelam lebih dalam lagi tentang ilmu Al-Quran. Karena ini dasar, masih ada lagi tambahan-tambahannya. Ingat, ini dasar. Kalau antum bisa paham ini, semoga bisa terus berlanjut pada ilmu berikutnya. Ya. Karena orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mustahil Allah jauhkan. Orang yang dekat dengan Al-Quran, baik itu pendukungnya, dia nggak bisa baca dengan mahir, dia tidak bisa dengan al-mahir bil Quran. Kata Rasul, orang yang al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, dia itu nanti sama para malaikat, ya, para malaikat yang mulia, sangat mulia, ya, setara dengan malaikat, sama Nabi, udah setaranya. Tapi kalau belum mampu seperti itu, kata Allah, falahu ajron. Kata Rasul, falahu ajron. Maka dia tetap mendapatkan 2 bagian. Mereka 1, dia 2. Kenapa? Karena karena dia tuh sulit baca Qur'annya. Kalau sulit jangan putus asa, kata Rasul. Ya, antum diberikan kemuliaan, ya, jangan disia-sia, jangan sia-siakan. Boleh jadi antum belum bisa baca Quran mahir, belum. Tapi antum setidaknya ada usaha untuk ke situ, dan di samping usahanya antum terbata-bata, setiap kali antum ucapkan, lafalkan huruf-huruf Al-Quran, disitulah pahala mengalir 2 kali lipat dibanding yang lainnya. Karena antum antum terbata-bata bacanya. Apalagi yang mahir, sudah beres. Al-mahir ma'as safaratil kiramin barrah. Dan untuk menjadi demikian, ya,
ada usaha-usaha yang ditunaikan sebelumnya. Mustahil orang bisa mahir kalau tidak ada usahanya. Ya, mustahil bisa mencapai berikutnya, mencapai ilmu-ilmu yang didapatkan, mencapai menjadi ahli Quran kalau dia tidak ada usaha yang dia tunjukkan sebelumnya. Nah, karena itu, ya, kalau ada orang yang berjuang demi Al-Quran, membela Al-Quran, dia belum bisa menjadi bagian dari Al-Qurannya, dari pembacanya, dari hafidnya, dari tafsirnya, pemahamannya. Minimal dia mendukung program tentang Al-Quran. Atau mendukung orang-orang yang ahli Quran. Dia percaya pada mereka bahwa mereka menjadi ahli Quran dan dia dukung seterusnya. Bahkan dia itu tidak tega, tidak rela kalau ada orang yang hafal Quran dia sakitin. Nah, artinya dia benar-benar cinta pada mereka, maka Allah juga cinta padanya. Nah, dengan demikian orang-orang itu baik yang mendukungnya dari belakang, dari depan, dia menjunjung tingginya orang-orang ahli Quran, bahkan menjadi bagian darinya, maka mustahil Allah melantarkannya. Mustahil Allah mengecewakannya. Tidak ada dalam sejarah orang ahli Quran Allah telantarkan begitu saja. Tidak. Kenapa? Karena kata Allah, Al-Quran yang ada dalam dirimu itu mulia. Masa iya saya tega menghinakan kamu sementara di dalam dirimu ada Al-Quran? Ya, seakan-akan Allah mengkritik orang-orang mengamin Al-Quran. Dikritik dia. Ya, hai, di dalam kamu ada Al-Quran. Ada bacaan-bacaan Al-Quran. Kenapa kamu bisa mengamin, bisa minta-minta dengan itu? Bukankah itu adalah pekerjaan hina? Nah, seakan-akan Allah itu mengatakan, saya malu dengan dirimu. Saya kecewa dengan dirimu. Kamu minta dengan Al-Quran itu. Tapi orang-orang yang membela Al-Quran itu, ya, Allah tidak akan pernah mengecewakannya dalam hidupnya. Ahli Quran. Kenapa? Karena dalam surah Al-Hijr ayat 9 dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya benar-benar akulah yang menurunkan zikr Quran itu. Wa inna lanahnu lahafidun, dan juga kami, kita, saya semuanya menjaga, berupa malaikat semuanya, seluruhnya menjaganya. Merupakan orang-orang yang menjaga Al-Quran. Artinya orang yang menjaga Al-Quran yang Allah jaga. Mana mungkin Allah tidak jaga orang yang menjaga Al-Quran? Contohnya apa? Antum dititipkan misalnya oleh orang lain, ya, oleh orang lain. Atau gini aja, ada kantong tas misalnya, isinya laptop. Yang antum jaga apanya? Tasnya atau laptopnya? Tas biasa jelek, tapi di dalamnya ada laptop, ada HP, pokoknya ada hal berharga lah gitu. Antum jinjing di sini. Yang antum jaga apanya? Laptopnya kan sebenarnya. Tapi karena melewati tasnya dijinjing juga. Nah, karena itu rela nggak kira-kira antum buang laptopnya? Antum buang tasnya, sementara masih tersisa barang-barang berharga di dalamnya. Begitupun Allah. Allah tidak pernah rela kalau ada hambanya ahli Quran dimasukkan ke neraka. Mana rela? Jangan. Ya. Jangan. Itu ada kalam saya di situ. Ya. Kalau ada kalam saya, masa iya tega? Ya. Masa tega saya setega itu memasukkan orang-orang itu ke neraka? Menelantarkannya, membuatnya miskin, susah, payah dalam hidupnya. Sementara di dalamnya dia berjuang pagi dan malam dengan baca Al-Quran. Maka kata Al-Quran datang ke hari kiamat, ya, ketika dia ada orang yang capek baca Al-Qurannya, pagi capek baca Al-Quran, malam sampai menitiskan air mata ketika baca Al-Quran, datang setelahnya ada orang pemuda yang paling ganteng bersinar datang kepadanya. Siapa kamu? Aku adalah Al-Quran, kalam-kalam yang dibaca oleh kamu. Ya, kalam-kalam yang diturunkan dengan indah, yang kamu alunkan dengan nada yang indah. Ya, yang hari-harinya, setiap hari ketika siang, kau sampai haus membacaku. Ketika malam, kau rela bersahar. Kau rela tidak tidur untuk membacaku. Ya, suara sayu kau lepaskan saat itu. Maka Al-Quran dengan rasa senangnya merangkulnya. Antum akan merasakan hal-hal yang paling bahagia nanti ketika berdekat dengan Al-Quran. Hanya Al-Quran saja.
tanpa yang lain. Ya, yang lain mungkin bisa antum kuasai, tapi Al-Quran antum tidak pernah hiraukan, antum abaikan. Maka antum bukan termasuk khairukum man ta'allamal Quran. Ya, hanya orang-orang Al-Quran. Ya, selain mungkin di sisinya atau urusan lainnya antum tunaikan, misal sholat, zakat, puasa, itu urusan yang wajib. Nah, ini hal-hal yang keilmuan atau hal-hal yang tambahan, yaitu tentang menguasai Al-Quran, baik dari bacaan-bacaannya. Bahkan oleh Imam Ahmad pernah ditanya, beliau pernah mimpi dan diceritakan kepada para muridnya. Imam Ahmad mimpi, saya mimpi bertemu Allah dalam tidurku. Ditanya, gimana katanya? Lalu saya dalam mimpiku, aku bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa lagi? Dengan cara apa? Ibadah apa yang paling berharga yang itu membuat orang-orang yang mendekatkan kepadamu makin dekat? Artinya, jurus ampuh apa yang bisa makin mendekatkan hamba-hambamu denganmu? Kata Allah, bikalami. Dengan kalam-kalamku, wahai Ahmad. Dengan firman-firmanku yang diturunkan berupa Al-Quran. Kata Ahmad lagi, walaupun bifahmin atau bighairi fahmin, dengan paham atau tidak paham. Kata Allah, bifahmin atau bighairi fahmin. Subhanallah. Masya Allah, baik kalian paham maupun tidak paham, semuanya dekat dengan diriku. Karena itu kalamku. Mustahil saya abaikan itu. Ya, itu adalah kalam-kalamku. Nah, maka dari itu, setiap kita melantunkan Al-Quran, bayangkan seakan-akan kita didekati oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu makin rindu kepada orang-orang yang membaca kalam-kalamnya. Antum saja, kalau ucapan-ucapannya ditiru oleh orang lain, ya, dengan senangnya, antum juga senang. Dekat, sayang padanya. Apalagi Allah. Ya, yang sudah sayang pada hambanya, apalagi orang-orang yang membaca Al-Qurannya. Subhanallah. Baik. Dengan itu, semoga apa yang kita dapatkan kemarin, sebelum-sebelumnya, malam pertama sampai sekarang, ya, semoga ini bukan pertemuan terakhir di antara kita. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kalaupun kita bisa di antara kita mungkin ada yang dipanggil, semoga kita berjumpa nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, di surga bersama Rasul. Kita saling merangkul, kita saling mendukung, kita saling menuju kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bila ada yang salah itu dari kami pribadi, dari kebodohan kami, dan kalaupun ada yang benar, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan titipan ilmu yang diberikan, dan inilah warisan yang ana berikan kepada antum semuanya. Semoga ini dijaga oleh antum, bahkan nanti kita akan berikan sanad bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Jika dia paham, lulus dan dalam ujian matan dan juga ujian tulisan. Insyaallah mulai besok pagi sampai lusa sore itu ujian matan. Bagi yang mau, ya, yang bisa, yang hafal saja ya, yang hafal lancar silakan nanti ujiannya. Setelah itu hari ketiga, berarti besok hari apa besok? Ahad. Lusa Senin. Maka hari Selasa malamnya itu sorenya itu ujian tulis. Ujian tulis. Nah, dan dari besok dan lusa itu kita akan kirimkan video-videonya, rekamannya. Bagi yang ingin murojaah, silahkan itu persiapan nanti ujian tulis. Ingat, ujian tulis hanya diikuti oleh orang-orang yang sudah lulus ujian lisan, ujian matan. Nah, seperti itu. Baik. Sebentar ya. Setelah ini kita foto bareng. Pakai ini ya. Bagi yang belum lulus atau belum hafal, silakan bisa hafalkan dari sekarang. Hafalkan, lancarin dari sekarang. Kita tetap buka untuk berikutnya, kesempatan berikutnya yaitu untuk mengambil sanadnya. Kalau sudah sekarang misalnya 5 hari dia full atau sudah paham lah gitu, maka berikutnya boleh ikut ujiannya saja. Sekarang dia sudah paham tapi nggak hafal, ya udah tunda dulu, ikut selanjutnya. Hafalin dulu, hafal ujian, baru ikut ujian berikutnya nanti. Nah gitu ya. Jadi kita tetap tidak memberikan batasan untuk yang ikut. Boleh ikut terus menerus, boleh enggak. Tapi syaratnya itulah yang wajib. Syarat wajib ikut. Yang kedua
full ya kan? Tadi ikut full. Yang kedua hafal matannya, lulus di situ, dan yang ketiga ujian tulisnya lulus. Barulah dapat sanad itu. Nah, standarnya nilai untuk yang ujian matan, ujian hafalan 95. Ya, artinya kalau salah satu kali, ingat salah sekali, salahnya itu salah lupa atau lupa fatal lah salahnya, 2 kurangnya. Artinya kalau dia sampai salah 3 kali, berarti gagal. Nah, ujian lisan atau matan itu 95 nilainya minimal. Nah, maksimal 105. Anak nggak beri 100 tapi 105 nilainya. Dan yang kedua ujian tulis nilai maksimal minimal, maksudnya nilai minimal 80. Nah, bagi yang nilainya 75, 76 dan selanjutnya, maka dia belum berhak. Belum saatnya. Dan semuanya akan indah pada saatnya. Akan indah pada waktunya. Tenang ya. Insyaallah. Nah, yang penting antum usaha, yang penting ilmunya ada ya. Nanti kita insyaallah bulan depan atau bulan apa? Bulan apa? September ya? September kita adakan daurah Jazari. Daurah Al-Jazariyah, Muqaddimah Al-Jazariyah. Insyaallah kita tunaikan bulan September dan kurang lebih waktunya setengah bulan lah ya. Setengah bulan. Persiapkan yang mau saja ya. Lanjutan dari ini. Ini paham, lanjut di situ. Nah, yang nggak paham gimana? Yang nggak paham boleh ikut ya. Ikut itu nggak ada batasnya. Mau paham mau nggak ikut aja. Yang penting antum berusaha untuk paham. Paham, alhamdulillah. Nggak paham, ikut lagi. Itu namanya penuntut ilmu sejati ya. Sejati. Kalaupun nggak paham tetap ikut, dan kalaupun nanti belum lulus boleh ikut lagi, terus ikut sampai dia bisa paham ya. Artinya dia bisa mendapatkan yang diinginkan. Nah, tapi itu hanya hadiah. Yang paling penting ya adalah usaha antum. Kalau usaha antum maksimal, antum nggak main-main, antum serius. Bagi yang pemula ya, kalau yang paham apalagi udah beres itu dah. Yang paham udah beres. Yang paham nanti mungkin lanjutannya. Nah, yang belum paham antum serius terus. Antum renungkan. Ya Allah, ana ingin menjadi ahli Quran dengan gini caranya. Terus tahap ya. Awal fal awal. Tahap terus sampai bertahap. Nah, usaha yang antum tunjukkan dari awal sampai akhir itulah hakikat penuntut ilmu. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm ayat 63 sebelah kanan paling bawah, agak kata sedikit, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan apa yang manusia dapatkan nanti tidak ada yang dia dapatkan kecuali apa yang dia usahakan, bukannya apa yang dia dapatkan. Kalau Allah memberikan kebalikannya, maka tidak adil rasanya. Ketika ada orang yang bodoh misalnya, dia usaha terus tapi gak dapat. Nah, ada orang yang biasa aja, cerdas tapi sekali belajar dapat. Nah, yang mana yang Allah berikan? Yang Allah berikan yang paling gigih usahanya, bukan yang paling pandai, bukan yang paling pintar, tapi yang paling gigih usahanya. Baik. Semuanya semoga terakhir semoga apa yang antum impikan, yang antum desakkan dalam hati antum, yang antum inginkan tercapai seluruhnya dengan usaha-usaha antum yang insyaallah barokah. Baik, barakallahu fiikum. Silahkan yang mau bertanya.